Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog Podcast. Hari ini saya habis baca nih beberapa bocoran calon regulasi MotoGP 2027, khususnya adalah calon regulasi teknisnya. Seperti kita ketahui ya, jagat MotoGP itu lagi menunggu-nunggu ya, bukan hanya soal bursa transfer pembalap, tapi sesuatu yang lebih fundamental teman-teman sekalian, yaitu bagaimana sistem konsesi MotoGP pada tahun 2027 nanti. Kenapa ini penting ya? Nah, karena tahun 2027 itu bukan sekedar ganti tahun kalender doang ya. Ini adalah tahun dimana seperti kita ketahui mesin 1000 cc yang kita kenal sampai musim ini akan dipensiunkan dan akan diganti dengan mesin 850 cc. Dan di tengah transisi yang cukup besar ini, otoritas balapnya itu juga memutuskan untuk menekan tombol reset bagi semua pabrikan, khususnya di regulasi teknisnya. Nah, sekarang kita akan kunyah-kunyah secara mendalam di episode podcast kali ini mengenai sistem konsesi MotoGP 2027. Langsung aja kita masuk ke poin pertama. Informasi yang beredar dan sempat diembuskan oleh Motorsport dan bersumber pada internal lainnya itu menyebutkan bahwa pada seri perdana musim 2027 nanti, semua pabrikan, entah itu Ducati yang di tahun 2026 ini berada di konsesi A, atau Honda dan Yamaha yang sedang berjuang, Honda ada di konsesi C, Yamaha ada di konsesi D, semuanya akan langsung ditempatkan di ranking konsesi yang sama, yaitu ranking konsesi B. Jadi pada dasarnya, secara umum, tahun 2027 itu sistem konsesi akan dilanjutkan teman-teman sekalian. Walaupun bannya udah berubah menjadi ban Pirelli. Secara umum masih berubah, namun ada beberapa nuansa yang baru. Seperti ini pertamanya, yaitu adalah semua pabrikan akan langsung ditempatkan di konsesi tipe B, konsesi ranking B. Kenapa ini menarik? Karena biasanya status konsesi itu ditentukan oleh hasil musim sebelumnya juga. Jadi secara teori performa mereka di musim 2026 itu nggak akan dibawa di awal musim 2027 nanti teman-teman sekalian dalam hal penentuan tingkat konsesi nanti di 2027. Mengapa ya MotoGP memilih ranking B? Kenapa nggak C? Nah, ini mungkin analisa dari saya. Jika semua ditaruh di ranking A, maka aturannya akan sangat ketat, udah pasti semuanya. Karena secara umum itu tidak ada yang berubah dari detail-detail dari hak dan kewajiban masing-masing konsesi di tahun 2027 dengan 2026 ini. Nah, untuk yang konsesi ranking A, aturannya sangat ketat soal jumlah ban tes, larangan tes bagi pembalap reguler. Nah, dikhawatirkan pengembangan mesin 850 cc yang benar-benar baru akan mandek kalau ditaruh semuanya di ranking A sama semua. Namun, kalau semuanya ditaruh di ranking D atau yang paling longgar teman-teman sekalian, pabrikan yang udah punya modal riset kuat bisa makin ngibrit, pasti makin ngacir meninggalkan yang lain. Nah, ranking B ini diperkirakan merupakan sebuah sweet spot, titik keseimbangan agar semua pabrikan itu punya ruang gerak yang cukup untuk riset tapi tetap bisa dikendalikan secara adil. Sekarang mari kita bedah secara teknis ya, apa aja isi dari keranjang ranking B yang baru. Nah, jadi ranking B-nya secara hak dan kewajiban itu sama seperti ranking B konsesi di tahun 2026 nih. Tapi nuansanya ada sedikit berbeda. Nah, apa bedanya dengan peringkat lainnya? Dalam regulasi MotoGP, konsesi dibagikan menjadi kelas A, B, C, dan D. Pabrikan di ranking A, kalau sekarang tuh ada Ducati, adalah mereka yang meraih poin itu 85% dari total poin konstruktor. Mereka ini yang paling dikebiri ya, paling pinter tapi paling dikebiri haknya. Ban tesnya sangat dikit, nggak ada wild card sepanjang dia meraih ranking A tersebut, dan pengembangan mesin udah pastinya dikunci total sepanjang musim. Nah, kita semua di awal 2027 akan ada di ranking B. Di posisi ini, pabrikan akan mendapatkan
alokasi ban tes yang angkanya tuh bisa dibilang moderat, sekitar 190 ban per tahun. Mereka juga punya hak untuk menurunkan 3 pembalap wildcard mereka. Ini cukup krusial teman-teman sekalian. Kenapa? Karena di mesin 850 cc nanti, tim butuh banyak banget data balapan yang real untuk memvalidasi hasil simulasi di lab. Nah, kalau nanti di tengah jalan, misalkan ya, tepatnya setelah pertengahan musim 2027, ada pabrikan yang terpuruk, maka dia bisa masuk ke ranking bawahnya. Ya, ke ranking C atau ranking D. Pada saat mereka masuk di ranking D, baru deh mereka bisa memakai pembalap reguler untuk melakukan tes private di sirkuit mana aja bahkan. Luar biasa memang ya ranking konsesi D ini. Mereka dapat jatah mesin lebih banyak. Nah, sementara di ranking B, kita hanya punya 6 atau 7 mesin per musim. Di ranking D, mereka punya 8 atau 9, lebih banyak ya mesinnya dalam satu musim dengan pengembangan mesin yang tidak dibekukan atau tidak di freeze. Poin selanjutnya nih teman-teman sekalian yang gak kalah penting ya untuk kita coba untuk telusuri adalah sistem mid season checkpoint. Jadi checkpointnya tetap sama, ada di pertengahan musim. MotoGP tidak mau ada pabrikan yang coba memainkan sistem atau menderita terlalu lama gitu loh dengan mid season checkpoint ini. Peringkat konsesi akan ditinjau 2 kali dalam setahun. Masih sama seperti tahun ini. Pertama setelah seri musim sebelumnya ya, dan yang kedua ada di tengah musim. Biasanya pada saat libur musim panas atau summer break. Tapi meskipun semua pabrikan mulai dari ranking B, pada awal 2027 status itu bisa berubah dalam 5 atau 6 bulan pertama musim 2027 teman-teman sekalian. Persentase konsesinya hanya poin di setengah musim aja atau hanya mengikut sertakan poin yang diperoleh pabrikan di sepanjang setengah pertama musim 2027. Jadi tidak seperti biasanya, data paruh musim kedua 2026 yang biasanya harusnya diikut sertakan, nanti di awal musim 2027 dicek poin pertama itu tidak diikut sertakan teman-teman sekalian. Namun di window kedua nanti pada akhir 2027, poin pabrikan yang dihitung kembali menggunakan poin di kedua paruh musim atau mengikutsertakan poin dari paruh musim pertama 2027 dan paruh musim kedua 2027 nanti. Jika dalam setengah musim nih ya, jika dalam setengah musim pertama 2027 contohnya Ducati misalkan udah sangat gacor ya dengan mesin 850 cc dan meraih lebih dari 85% poin, maka di paruh kedua mereka bisa langsung naik ke ranking A. Artinya mereka akan kehilangan jatah wildcard dan ban tes mereka akan dikurangi seketika itu juga atau immediately effect. Sebaliknya nih, jika ada pabrikan yang istilahnya struggle, mereka bisa turun dari B ke C atau ke D untuk mendapatkan bantuan teknis ekstra pastinya kalau rankingnya turun ke C atau ke D. Nah, ini adalah sistem yang dinamis jadinya ya, bukan statis. Tujuannya hanya satu, menjaga agar kompetisi tidak timpang dan jarak antara motor tercepat dan motor yang paling lambat itu tidak lebih dari berapa detik. Jadi dicoba untuk minimalisasi ya jarak antara motor yang paling kencang dan motor yang paling tidak kencang. Nah, terakhir kita bicara soal pabrikan baru atau newcomers. Kita tahu kayak ada rumor BMW mau masuk MotoGP. Nah, regulasi juga cukup mengatur ya, regulasi konsesi juga cukup mengatur mengenai potensi ini. Jadi setiap pabrikan yang benar-benar baru dan tidak punya data dari musim 2026 akan masuk langsung ke ranking D. Ini adalah bentuk proteksi sekaligus insentif sih sebenarnya ya. Dorna atau MotoGP Sport Entertainment ingin pabrikan baru merasa aman pada saat baru masuk ke MotoGP karena mereka diberikan kebebasan maksimal untuk mengejar ketinggalan teknologi
dan tinggalan dari pemain-pemain lama atau pabrikan-pabrikan lama yang jelas punya ribuan jam data telemetrinya. Regulasi 2027 secara umum masih sama dengan 2026 dan sebelumnya, namun dibuat nuansa yang berbeda. Ini adalah upaya sih ya menurut saya ya, yang cukup adil ya untuk bisa menyambut era baru 850 cc. Semua pabrikan dipaksa mulai dari garis start yang sama, yaitu di ranking B tanpa memandang kejayaan masa lalunya, paling dekat di 2026. Ini adalah tantangan besar yang pastinya, terutama bagi tim mekanik untuk bisa cepat beradaptasi dengan mesin yang lebih kecil, tanpa ride height device, dan dengan paket aerodinamika yang lebih minimal. Nah, apakah riset ke ranking B ini udah tepat? Atau justru ini merugikan pabrikan yang sudah investasi udah cukup besar? Karena misalkan kayak Yamaha, mereka dari D malah harus naik ke B dengan beberapa kemudahan-kemudahannya dikebiri lagi gitu lah. Silahkan tulis opini teman-teman sekalian di kolom komentar di blog atau di vlog ini atau di media sosial TMC Blog. Terima kasih udah mendengarkan podcast kali ini. Jangan lupa pantengin terus TMC Blog untuk update komprehensifnya, dan saya Taufik pamit undur diri dulu. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.